Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Tetap semangat dan salam sehat. Sebelum kita memulai kegiatan belajar pagi ini, marilah kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas partisipasinya. Mari kita mulai kegiatan belajar tentang kerajinan tekstil di bab 2 ini. Kalian buka bukunya halaman 35. Itu ada peta materi atau peta konsep mengenai kerajinan tekstil yang akan kita pelajari hari ini. Di antaranya fungsi dan prinsip kerajinan tekstil, jenis dan karakteristik kerajinan tekstil, proses produksi kerajinan tekstil. Di dalamnya nanti ada tapestri, batik, sulam, jahit aplikasi. Nah, dalam kegiatan itu nanti perlu diperhatikan 3K. Apa itu 3K? Meliputi keamanan, keselamatan kerja, dan kebersihan. Dalam proses produksi kerajinan tekstil, nanti kita akan mengetahui bahan apa yang diperlukan dalam kerajinan tekstil, alat produksinya, kemasan, dan contoh proyek. Diharapkan dalam kegiatan pembelajaran ini, siswa nantinya memiliki kemampuan yang pertama, menyatakan pendapat tentang keragaman karya kerajinan tekstil sebagai ungkapan rasa bangga, wujud rasa syukur pada Tuhan dan bangsa. Kedua, memahami prinsip, jenis, sifat dari karakteristik kerajinan tekstil berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. 3. Mengalami teknik pengolahan, prinsip perancangan, prosedur pembuatan, dan penyajian kemasan kerajinan tekstil berdasarkan karakter yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan wilayah setempat. Keempat, merancang, membuat, menguji, dan mengkomunikasikan produk kerajinan tekstil daerah setempat berdasarkan teknik dan prosedur yang tepat berdasarkan orisinalitas ide dan cita rasa estetis diri sendiri dengan disiplin dan tanggung jawab. Itu ada di halaman 34 ya, silakan dibuka bukunya. Kita memasuki bab 2, kerajinan tekstil. Diamati ada gambar ya. Silakan observasi teknik pembuatan kerajinan tekstil tersebut ya. Ini ada aneka karya, gambar, diteliti dengan seksama apa teknik yang digunakan, ketepatan bahan dan produk tekstil dari kerajinan tersebut. Apa kesan yang kamu dapatkan? Nah, ini dari tayangan gambar yang ada di buku ya, silakan dilihat ini. Setelah kalian mengamati, kita akan masuk pada yang bagian A, fungsi dan prinsip kerajinan tekstil ya. Nah, silakan dibuka halaman 38. Kerajinan itu merupakan seni rupa terapan yang diartikan sebagai proses produksi yang melibatkan keterampilan manual dalam membuat benda-benda kebutuhan hidup yang dirancang untuk tujuan fungsional atau kegunaan serta memiliki nilai keindahan atau
praktis ya. Nah, dalam pembuatan produk kerajinan itu tentu memiliki tujuan yang ingin dicapai ya. Selain untuk menghias dan kegunaan praktis, produk kerajinan tekstil yang dibuat untuk berbagai tujuan. Di antaranya yang pertama fungsi hias ya. Nah, kerajinan yang dibuat itu semata-mata sebagai hiasan pada suatu benda atau sebagai pajangan suatu ruang dan tidak memiliki makna tertentu selain hanya untuk menghias. Nah, contohnya hiasan dinding ini ada di rumah, mungkin di kamar kalian tuh hiasan dinding yang dipajang ya. Ya ada contohnya hiasan dinding teknik batik. Ya. Bisa juga. Yang kedua, fungsi benda pakai. Kerajinan yang dibuat berdasarkan tujuan untuk digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari. Contohnya, busana atau pakaian ya yang melekat pada tubuh kita. Nah, itu kan untuk dipakai, digunakan. Tas juga digunakan untuk menaruh barang-barang yang diperlukan dan aksesoris. Bisa diamati ya. Yang ketiga, fungsi kelengkapan ritual. Nah, kerajinan yang mengandung simbol-simbol tertentu dan berfungsi sebagai benda magis berkaitan dengan kepercayaan dan spiritual. Contohnya itu ulos ya, kain tenun yang terbuat yang dikenakan pada saat upacara pernikahan, pemakaman, dan pesta adat lainnya. Kain ulos itu produksi dari daerah Sumatera Utara ya, atau yang kita kenal dengan suku Batak ya. Itu kain ulos nih contohnya, tenun ulos atau kain ulos ya. Keempat, fungsi simbolik. Nah, kerajinan tekstil tradisional selain sebagai hiasan juga berfungsi melambangkan hal tertentu yang berhubungan dengan nilai spiritual. Contohnya itu tapestri, tenun, dan batik yang dibuat dengan motif simbolik. Ini ada tenun Sindelio sebagai penolak bala. Ini menurut kepercayaan masyarakat setempat ya. Nah, selain itu, kerajinan yang bertujuan sebagai fungsi hias dan fungsi pakai sama-sama memiliki nilai ekonomis ya. Nah, kerajinan itu sendiri dapat menambah nilai jual suatu produk. Ini selain nilai fungsi hias dan fungsi pakai ternyata memiliki nilai ekonomis. Karena kalau dijual akan mendapatkan keuntungan. Ini contoh fungsi benda pakai ya. Nah, contohnya sapu tangan yang dominan fungsi pakai, sapu tangan. Terus dikasih unsur tambahan ornamen, misalnya dikasih hiasan, nah, tentunya akan memiliki nilai estetis ya atau keindahan. Nanti digunakan untuk fungsi hias dan juga fungsi pakai. Nah, dilihat gambar-gambarnya. Ada pun prinsip kerajinan fungsi hias dan fungsi pakai. Yang pertama, keunikan bahan kerajinan ya. Di bab 1 kan udah belajar tentang kerajinan bahan serat. Nah, di daerah tempat tinggal kita tentunya, apalagi di Indonesia memiliki kekayaan alam yang beraneka ragam, tentunya menghasilkan bahan alam yang melimpah untuk dijadikan sebagai bahan produk kerajinan. Tentunya di sini kerajinan tekstil ya. Nah, ini ada alat-alat yang digunakan dalam teknik kerajinan. Teknik kerajinan itu ada teknik lipat, misalnya origami ya, teknik raju, teknik ukir, teknik jahit. Nah, ini ada contoh alat yang digunakan dalam membatik, namanya canting, atau alat tenun
dan juga alat tenun ya. Nah, yang kedua keterampilan tangan, kriya ya, seni kriya. Perajin, orang yang membuat kerajinan namanya perajin. Nah, tiga unsur estetik, keindahan. Dalam kerajinan itu ada nilai estetik dalam karya-karya fungsi hias dan fungsi pakai. Dari aspek bentuk, warna, ragam hias, dan komposisi. Ini bisa dilihat tuh. Contohnya beberapa produk berdasarkan bentuk ya. Terus unsur hiasan ornamen. Nah, supaya lebih indah, lebih cantik, lebih menarik minat pembeli, dikasih unsur hiasan dalam suatu produk ya. Nah, hiasan itu ada hiasan pada permukaan produk, ada hiasan terstruktur ya. Itu ragam hiasnya nih, ada ragam hias permukaan pada kain batik Medan yang tadi misalnya ulos ya. Nah, ada contoh ini ragam hias permukaan pada kain teknik sulap, ada ragam hias struktur teknik rajut. Kalau di tas berarti itu ya kan, rajut, teknik merajut, nyulap. Yang B selanjutnya jenis dan karakteristik kerajinan tekstil. Struktur teknik tadi ya, dalam pembuatan kerajinan tekstil itu dikenal dua teknik. Yang pertama struktur teknik. Nah, struktural adalah susunan dari garis, bentuk, warna, dan tekstur dari suatu kerajinan tekstil yang dibentuk dari bahan yang dijalin sesuai teknik pembuatannya. Misalnya tas yang dibuat dengan teknik rajut ya. Yang kedua dekoratif teknik. Ada sentuhan perlakuan yang diberikan pada permukaan busana yang memberikan efek visual dan memperindah penampilan pada tas dulu ya. Terus proses produksi kerajinan ini tujuannya dibuat untuk memenuhi kebutuhan ya. Terus kerajinan tekstil hasil pengembangan. Nah, itu ada tapestry, ada tapestry, ada batik ya, batik ini sudah kita kenal semuanya. Dan juga batik, motif batiknya ya. Ini kalau dalam pembuatan teknik batik. Nah, nanti kalian pelajari, baca-baca bukunya, mulai dari halaman 35 ya, sampai berapa nih, halaman 65 teknik batik ya. Silakan dipelajari, baca dengan teliti. Bila kurang jelas, bisa bertanya secara langsung kepada Ibu. Ibu rasa untuk kali ini cukup sekian ya. Penjelasan lebih lanjut silakan dibaca di buku-buku. Di buku yang sudah dimiliki atau browsing di internet. Itu silakan. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Banyaklah membaca buku karena buku adalah jendela dunia. Dengan membaca buku, wawasan cakrawala pandang kita, berpikir kita jadi bertambah. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.